Cadangan devisa Indonesia Desember 2021 turun sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,69% secara bulanan menjadi 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan, posisi ini juga turun jika dibandingkan dengan cadangan devisa Oktober 2021 sebesar 145,5 dolar Amerika Serikat. CADEV pada Desember menjadi level terendah dalam 3 bulan terakhir. Bank Indonesia menyebutkan, penurunan posisi CADEV Desember 2021 dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun BI menilai posisi ini masih tetap tinggi karena cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8 bulan impor atau 7,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Selain pembayaran utang pemerintah, ada kemungkinan cadangan devisa juga digunakan untuk intervensi di bulan Desember. Sebab pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan setelah Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan akan mempercepat normalisasi kebijakan moneternya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meraup 4,6 triliun rupiah dari pajak pertambangan nilai perdagangan melalui sistem elektronik. Jumlah itu terdiri dari setoran tahun 2020 sebesar 731,4 miliar rupiah pada 2021 senilai 4,9 triliun rupiah. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Nil Madri Nur menjelaskan, setoran pajak itu terdiri dari 94 pelaku usaha yang memungut PPN PMSE 10% atas produk digital yang dijual kepada pelanggan Indonesia hingga 31 Desember 2021. Daftar perusahaan itu merupakan hasil penunjukan pembetulan dan pencabutan yang dilakukan oleh DJP mulai dari Netflix hingga Google. Buntut dari krisis batu bara, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir berencana untuk mengkaji kembali keberadaan anak usaha PLN, yaitu PLN Batubara. Menurut Erick, bila perlu, anak perusahaan ini nantinya akan digabungkan dengan perusahaan lain atau bahkan ditutup jika dinilai justru memperpanjang proses birokrasi di PLN. Erick menegaskan, pengurangan jumlah anak dan cucu usaha BUMN juga merupakan bagian dari transformasi perusahaan plat merah. Selain itu, Erick berencana untuk membentuk subholding pembangkit di PLN yang isinya adalah pembangkit listrik milik perusahaan listrik negara itu, baik yang masih berbasis karbon hingga energi terbarukan. Hingga seluruh perusahaan yang berhubungan dengan pembangkit akan berada di bawah holding ini dan tak lagi menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanggung jawab masing-masing perusahaan. Sedangkan induk usaha nantinya hanya bertugas sebagai penyedia transmisi listrik. Harga minyak sawit mentah alias CPO di Bursa Malaysia tercatat menembus level Rp5.000 Malaysia per ton. Harga CPO masih melanjutkan tren positif. Dalam seminggu terakhir, harga komoditas ini melesat 6,79% secara point to point. Jika merujuk sepanjang tahun 2021, harga CPO telah melesat 64% secara year on year, di tengah ketatnya pasokan minyak nabati. Beberapa analis menyebutkan tren positif harga CPO masih bisa berlanjut dan harga rata-rata akan berada di atas Rp5.000 per metrik ton hingga tahun baru Imlek. Banjir yang terjadi di Malaysia membuat produksi terhambat, sementara permintaan cenderung bertambah seiring dengan adanya pembelian untuk tahun baru Imlek. Tambang Bitcoin terguncang kerusuhan yang terjadi di Kazakhstan yang mengguncang pasar Bitcoin dunia. Aktivitas di pusat penambangan Bitcoin terbesar kedua ini harus terhenti akibat akses internet terputus selama kerusuhan. Harga Bitcoin turun 8% pada perdagangan Kamis kemarin. Harga Bitcoin untuk pertama kalinya sejak September 2021 menyentuh ke bawah $43.000 Amerika. Pusat Keuangan Alternatif Cambridge mencatat, pangsa pasar Bitcoin Kazakhstan berada tepat di belakang Amerika Serikat, yakni 18,1% dari total penambang kripto dunia. Sayangnya,
pemerintah Kazakhstan belum memberikan perhatian khusus bagi industri penambangan kripto yang sedang berkembang.